Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang saya hormati pimpinan di PT Cubik. Cubik ya? Yang Cubik Indonesia, ya Bapak Ivan Cokro. Masya Allah, senyumnya gurih-gurihnya. Alhamdulillah. Kita doain pimpinan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa terus membiayai perusahaan ini, terus bisa membiayai karyawannya, sehingga perusahaan ini makin berkembang. Amin ya Rabbal. Yang kita hormati juga ART Manager PT Kubik Indonesia Bapak Kristiawan. Waduh, kulitnya hitamnya kayak coklat si perkuit. Kalau di Betawi dibilang hitam-hitam, coklat-coklat si perkuit. Biar coklat banyak yang maui. Yang saya hormati para karyawan-karyawati PT Kubik Indonesia yang hari ini subhanallah saya lihat wajahnya wajah tersenyum semua ini, betul ya? Nggak ada yang saya lihat mukanya kayak bimoli, bibirnya 5 cm ini. Cerah semua. Saya yakin karyawan di sini udah dapat THR semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang indah ini kita bersilaturahmi, bertatap muka, kita berkumpul dengan pimpinan kita, kita berkumpul dengan manajer-manajer kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita berkumpul dengan teman-teman kita dalam satu pertemuan yang sangat luar biasa, yaitu iftar jama'i. Kita sama-sama menunggu untuk buka puasa bersama, betul? Semangat ini Pak, masalahnya ada kolak, ada kolak. Ini mana harinya nih? Biasa kalau mau buka puasa semangatnya luar biasa, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah setelah kita mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur. Karena kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa, betul-betul. Banyak banget nikmat. Coba kita bayangkan, andai kata kita tidak diberikan oksigen, hari ini aja, udah kayak apa napas kita? Kayak ikan lele lepas di jalanan, betul? Ngelap-ngelapan. Tapi hari ini subhanallah, oksigen gratis Pak. Dari oksigen ini luar biasa kalau kita melihat ilmu biologi Bapak Ibu yang Allah. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah biasa. Mana nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Ayo. Oksigen yang kita hirup Bapak
yang hari ini kita bisa bekerja dengan kuat, dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi, menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan kinerja kita, target kualitas kita. Alhamdulillah sampai 8 jam kita kerja hari ini masih segar bugar, betul? Artinya apa? Oksigen yang kita hirup masuk ke dalam tubuh kita bermain dengan Allah. Lalu oksigen ini bertemu dengan hemoglobin. Dalam hemoglobin ini ada sel darah merah. Dalam satu sel darah merah ada 5 juta zat besi. Itu bergabung dengan oksigen menjadi Fe2O3, dan itulah yang menjadi medan elektromagnetik dalam tubuh kita. Akhirnya tubuh kita bisa kuat, bisa semangat bekerja, bisa menghasilkan karya yang terbaik. Betul? Padahal mohon maaf, kita puasa nahan lapar dan haus, betul? Dari pagi sampai sore, mending kalau kerjanya duduk, kerjanya berdiri. Kalau operator mau produksi, betul? Udah kerja setengah bulan, kepala pengen jalan kerja, keringet pakai bohong. Makanya HRD harus mikirin karyawan, betul? Lain HRD makin turun, amin. Makin maju, amin. Makin berkah hidupnya, amin. Karyawannya sejahtera. Itu kalau kerja harus punya semangat. Syukur kepada Allah hukumnya wajib. Karena ulama menjabarkan dalam sebuah kitab Tasawwur Iman, karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Dawid, syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dalam hati bahwa yang hari ini kita dapatkan adalah karunia Allah, betul? Berapa banyak teman-teman kita, tetangga kita yang hari ini mencari pekerjaan menetek mak dengan pakaian putih dan hitam. Lah kalau kita hari ini kerjaan ada terus, bahkan sampai lembur-lembur, betul? Berapa itu lembur, Pak? Ada itu senyum aja, lembur itu aja. Wah, Allah nikmat banget, kerjaan masih ada lembur. Kalau udah ada lembur, Pak, paham ya? Ya. Oleh sebab itu, asyukur bil qalbi, bersyukur kepada Allah di dalam hati bahwa pekerjaan yang kita dapatkan ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita bina, yang harus kita manfaatkan agar kita mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Betul? Pak, kalau kerja di swasta sama di negeri beda. Kalau swasta ada namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Planning kita pengen dapat target sekian apa? Oh, berarti maintenance-nya harus ada nih, iya kan? Preventive maintenance-nya harus jelas. Oh, berarti persiapan alat-alat yang perlu diganti harus disiapin. Terus kemudian apa lagi? Oh, skill karyawannya harus dipelajari. Misalnya produk cat, ya kan? Berarti harus menguasai itu. Oh, jarak cat ini misalnya 20 cm biar bagus. Oh, spraynya harus begini, ya. Ini Bapak Ibu dan Allah harus kita punya skill. Nah, kalau orang yang bersyukur, benar-benar dia manfaatkan kemampuan yang ada di dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang baik, lalu dari hasilnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Oh, jadi asyukur bil qalbi. Kita dapat kerjaan dari sini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah titipkan rezeki yang banyak buat Pak Ivan. Lalu Pak Ivan dengan kedermawanannya dia mengundang kita untuk sama-sama bergabung di perusahaan ini. Enggak ada yang dia pikirkan kecuali kebahagiaan karyawannya. Betul Pak Ivan? Luar biasa. Karyawannya pengen bahagia, dia mikirin Pak. Maaf, namanya perusahaan Pak. Pimpinan perusahaan, itu mikirin. Apalagi kalau udah kelebaran ini. Harus dia, order segini aja nih. Kalau HRD masih lagi tunggu apa? HRD 1/173 kali ini. Nah, berapa? Tinggal sejam sekian kali 2 kali 3 ya gitu. Tinggal itu kasih Pak Ivan. Pak Ivan kan? Pak Ivan didoain pimpinan kita biar sehat terus saya. Nah, lanjut. Lanjut punya. Subhanallah. Allah mengingatkan kepada orang yang bersyukur. Kita bekerja di sini, ini ada titipan dari Allah. Oleh sebab itu, yang kedua asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Pak, kita dapat rezeki di sini harusnya kita puji Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita doakan perusahaan. Saya ingat waktu saya kerja di Toyota
kemudian dipecat. Ini benar. Karena biasanya orang kalau baru lulus S1 lagunya mentah gitu, tahu nggak bahasa Betawi itu? Lagunya belagu, tengil. Apa itu? Ya Allah. Jadi waktu saya dulu pernah kuliah di Trisakti, saya kuliah di Trisakti, di Mesir ngambil. Kemudian saya kerja di PT Federal Nusa Metal, itu latihan selama 3 bulan. Akhirnya saya diterima di PT Stasiun Autoraya atau Trek. Nah, di sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bekerja 2 tahun, cuma lagunya tengil. Saya nggak pernah dengar nasihat pimpinan. Kalau pimpinan marah, saya akhirnya marah juga. Biasa, anak muda gitu, Rewan. Anak muda akhirnya tak marahin nggak usah 2 S1, ya IPK 3,2, ngapain takut? Jadi nyautin, ternyata salah besar kalau kita nyautin sama pimpinan. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, Atiiullaha wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Ini rahasia dibalik rahasia Bapak Ibu yang Allah. 2 tahun jabatan saya sebagai kepala Pol gara-gara melawan pimpinan akhirnya dipecat. Yang tadinya gagah luar biasa punya jabatan, lakunya mentah dongak terus tempet letoy loyo malu. Bagaimana? Nyari kerjaan sama budok jalan kesana jalan sini nggak dapat. Ternyata saya kembali kepada Allah, saya tobat kepada Allah. Saya lihat apa yang kita kerjakan, ilmu yang kita miliki. Kalau Allah pengen cabut itu ilmu kita, Allah pengen cabut berkah kita. Sekarang kembalikan telapak tangan. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang membanggakan diri bahkan sombong di hadapan Allah. Tidak dapat pekerjaan bantuan orang lain, tidak dapat rezeki bantuan dari orang lain. Sebabnya Allah beri kepercayaan kepada orang tersebut. Kenapa kita sombong di hadapan orang yang telah membantu kita? Akhirnya saya sadar, Pak. Oh, benar. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Inilah luar biasa ayat ini. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah dan orang-orang yang beriman itu melihat pekerjaan kamu. Jadi Pak, kita kerja di sini udah kerjaannya, semangat aja, doa di hadapan Allah, minta agar Allah buka pintu rezeki sebanyak-banyaknya buat perusahaan ini. Rezeki nanti Allah yang ngasih, Allah yang jadi. Ternyata saya jalani Pak, di perusahaan saya sekarang saya jalani, saya nggak minta apa-apa tuh sama perusahaan. Yang penting saya mau kerja, saya buktikan target saya tercapai, saya buat ada yang namanya tujuan kualitas. Sekarang saya pegang ada 3 departemen, 1 departemen produksi, yang kedua departemen quality control, yang ketiga bagian alat-alat untuk mananya. Kadang-kadang Kakak Polres, kadang-kadang ya bagian alat-alat itu. Ternyata apa? Rahasianya Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau kita bekerja, kerjalah dengan manja dan wajar. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Jangan lihat hasilnya. Kita mengharapkan ini jangan. Tapi realisasi pekerjaan kita jalankan, proses untuk menghasilkan sesuatu yang baik kita jalankan, baru hasil nanti akan kelihatan. Makanya Pak, ada 4 hal kalau kita pengen bekerja bernilai ibadah di hadapan Allah. Yang pertama, jadikan diri kita dalam bekerja itu wajhun malihun, wajah yang ramah. Wajahnya ramah kan teman-teman. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Wajah ramah. Karena kenapa? Orang yang wajahnya ramah itu akan menghasilkan energi positif yang baik, sehingga saat orang itu melihat dia akan tertarik dan akan menyebut namanya. Man ahabba syai'an aksara dzikruhu. Siapa orang sudah cinta kepada sesuatu, maka dia senantiasa disebut-sebut namanya. Oh, Pak. Di sini kalau berumah tangga dulu pengen dapetin si Ali kan kita sebut-sebut, betul kan? Betul ya? Tapi kalau udah dapetin istrinya disebut-sebut ya? Disebut-sebut, nggak mungkin. Kita lihat perempuan, kita matanya mata teman begini dulu. Dua
gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah. Kamu bagian tadi apa ya? Ini Pak, saya lagi ngecek dashboard Pak. Ini Pak. Oh gimana cara ngaduknya tuh? 1 pen? Oh saya pakai 30 mikron Pak, sesuai dengan standar profesional tersebut. Iya, instruksi kerja harus hafal. Jadi pas pimpinan nanya, udah 1 pen kamu ngasih berapa? Oh sekian batang Pak. Oh ya, nggak pakai sebut, dia pikir, bingung. Nanti yang ngomong penting, tolong si Anu tuh ya, gajinya besok naikin 50%. Allah, ini benar ini. Ini benar saya banget ini. Jadi waktu pertama tahun 2002 saya masuk gaji 1 juta. Tahun 2004 dinaikin 50%, 50%. Alhamdulillah. Ini apa? Bukti. Pimpinan ngasih target. Wah, ini target nih harus tercapai sekian. Berapa Pak sih tunggu? Kerja 480 menit. Kayak gitu kan? 8 jam. Ini produksi sehari bisa menghasilkan sekian menit. Bisa sekali sekian batang. Berapa nih caranya? Gitu Pak. Lossnya mana? Efisiensinya gimana biar naik? Utilisasi mesinnya gimana nih? Kan gitu. Tapi kalau bisa kasihkan sesuatu yang baik, baru itu dapat hasil result Pak. Yang pertama Pak Juru Malibun banyak apa? Mau ketemu siapa aja Pak? Kenapa sih surga ini banyak diingatkan pas sampai bulan puasa? Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarakah, tuftahu fihi abwabul jannah. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Di bulan itu Allah buka pintu-pintu surga. Kenapa? Coba lihat di bulan Ramadan. Pertama, saat kita buka puasa, ada yang nyebut. Ada yang nyebut. Pas tok. Alhamdulillah. Depan kolor, SLR. Senyum, wajahnya girang. Yang kedua pas bulan Ramadan, Pak mohon maaf, nggak pernah ada selain bulan-bulan ini kecuali bulan Ramadan. Makanya kita harapin bulan Ramadan semuanya nih setiap tahun, betul tidak? Betul. Ada satu yang buat kita gembira. THR nongol. Gembira makanya, alhamdulillah. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah, penghuni surganya Allah. Kalau dia dari kita bekerja di hadapan Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, akan timbul qalbun taqiyun, hati yang takut. Pengen ngomong bohong sama pimpinan, takut karena Allah. Betul. Jangan sampai puasanya udah capek, letih, haus, cuma dapat apa? Capeknya doang, pahala nggak dapat. Yang kedua, kalau lagi bulan puasa, ibadahnya makin rajin. Gitu ya Bang ya. Azan dulu menang, Allahu Akbar. Sholat zuhur, sholat asar, ya kan? Nggak perlu pas. Qalbun taqiyun, hatinya takut. Karena orang yang beriman, hatinya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah penghuni surga. Yang ketiga, lisanun fasih. Lisannya fasih. Lisannya ucapan-ucapan kebaikan tidak ada. Kalau dia benar-benar berpuasa, ucapan-ucapan baik. Biasanya pas lagi nggak puasa ada temennya bibirnya jenongkek, situ. Tapi pas puasa nggak berani. Nih lisannya. Makanya dalam bekerja tolong lisan ini dijaga. Kadang-kadang kalau kita ngomong, teman kita lagi capek, pas lagi kena di hatinya sakit, dia pasti akan marah, ya kan? Ini tolong di bulan Ramadan kita jaga, jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat, bahkan menghina teman kita, mencaci-maki sahabat kita, menjelek-jelekan pimpinan kita. Karena kenapa? Lisan yang kita ucapkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kalian ucapkan kecuali malaikat Allah yang mencatat ucapan kalian. Yang keempat, wayadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Bulan Ramadan, bulan pembuka pintu rezeki. Tadi saya lihat, mohon maaf nih, kita nganturin angkatin tahun 2016 dan tahun 2024, betul ya? Insya Allah kalau kita lihatkan lagi Bapak Ibu dengan Allah, kita keluarkan hak-hak orang yang berhak menerimanya. Ini rahasia di balik rahasia. Saya ingatkan salah satu almarhum guru saya, Kiai Haji Abdul Majid bin Haji Hasan. Ketika saya masih jadi kontraktor, tinggal masih kontrak gitu. Singapura Taiwan. Jadi tahun 2002 dan 2004 saya
guru saya, beliau mengatakan gini, Agus, itu rumah yang kamu tempatin rumah siapa? Rumah orang Kiai. Waduh, kalah sama Kiai Kiput. Waduh, kalau Kiai Kiput rumah di bawah-bawah. Kamu mau orang Masya Allah. Jadi gituin sama guru malu. Lewat Pak. Benar ini. Akhirnya dia bilang, kalau kamu pengen dibuka pintu rezeki sebanyak-banyaknya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, istanziru lil rizqi bis shadaqah. Carilah rezeki dengan banyak-banyak bersedekah. Waduh, kalau perhitungan matematik, Pak, kita punya gaji 2 juta disuruh kurangin 10%, berarti kan 200.000, Pak. 200.000, wah, tinggal 1.800.000, duit kita berkurang kalau hitungan matematik. Tapi hitungan Allah, luar biasa apa yang diberikan Allah. Hitungan Allah bukan kayak hitungan manusia, Pak. Makin kita sedekah, waktu ditambah. Makin kita sedekah, waktu ditambah. Saya belajar ini dari salah satu pengusaha yang bernama Haji Zainal. Beliau sekarang punya 4 perusahaan. Ya, dia tadinya direktur ekspor impor Wijaya Karya. Nah, sekarang 4 perusahaan, salah satunya PT Riau Putra, dia produksinya aspal. Jadi aspal yang ada di daerah Pekanbaru semuanya melalui dia. Itu sebabnya apa? Orang itu gemar sedekah. Setiap dia dapat keuntungan 2,5% dikeluarkan. Setiap dapat keuntungan 2,5% dikeluarkan. Ternyata Bapak yang bilang Allah Subhanahu wa taala, omsetnya terus melambung. Terakhir dia akan mencalonkan jadi gubernur Riau di Canada. Ini luar biasa, ternyata belajar. Dan itu saya pelajarin, subhanallah. Kita jangan mikir kita sekarang di sini sebagai karyawan, tapi bagaimana kita bisa idkhul surur ala qalbil mu'min, menyenangkan orang-orang lemah di sekitar kita. Karena kenapa? Di saat kita memberikan harta kita kepada orang lemah di sekitar kita, baginda Nabi mengatakan kullu dha'ifin mutadha'ifin la aksama 'ala Allah la abarrah. Tiap-tiap orang yang lemah yang kalian remehkan, kalau dia bermunajat kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua karyawan ini di bawah pimpinan Bapak Ivan. Kalau Pak Ivan ini yang memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui dia kepada kita. Nah, makanya kita ini karyawan-karyawan adalah orang-orang yang lemah yang ikutin perusahaan. Banyaklah bermunajat kepada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah. La amarah, doanya tidak akan ditolak apa yang dilakukan Allah. Bisa jadi tahun depan kita akan ditambahkan lagi rezeki nama Allah. Bisa jadi tahun depan Pak Ivan pergerakin hatinya tergerak oleh Allah untuk mengumrohkan Bapak satu persatu. Amin. Saya punya perusahaan teman saya namanya Haji Sugeng. Dia PT Halua Cita kalau nggak salah. Itu dekat nama saya. Beliau semua karyawannya satu persatu diberangkatkan umroh sama beliau. Ternyata omsetnya luar biasa, Pak. Cuman gulung dinamo doang, Pak Imam. Gulung dinamo. Orangnya kalau ketemu sama saya, Masya Allah, naik mobilnya kayak mobil kodok. Makannya di padang soal itu, padang Jawa BK pojok. Saya tahu banget, pas ketemu, si bos ada di sini. Makan dulu satu. Orangnya slow. Tapi kalau buat sedekah luar biasa. Kemarin saya ketemu sama akuntingnya, saya tanya, Haji Sugeng omsetnya berapa setiap bulan? Aduh, alhamdulillah start 20M. Cuma 20M. Anggaplah 10% aja, 2 miliar ya. 2 miliar, apa kita itu ya? Mohon maaf, ini rahasia sedekah. Ternyata ini saya jalani juga Bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini ahli sedekah semua. Amin. Sehingga perusahaan ini makin maju. Perusahaan-perusahaan sahabat-sahabat saya. Nah, terakhir saya ingatkan, luar biasa membuka pintu surga. Salah satunya kita gemar silaturahim. La yadkhulul jannah qatibur rahim. Dia akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan di tempat kita ini antara pimpinan, manajer, supervisor dengan seluruh staf atau operator dan helper yang ada di perusahaan ini saling bantu-membantu, saling meningkatkan persaudaraan, pasti Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Amin. Kita berdoa nanti semuanya kita minta agar perusahaan ini terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pimpinan kita diberikan kesehatan terus oleh
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai karyawan yang ada di sini senantiasa mendapatkan curahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, kita kerja ini capek luar biasa ya Pak ya. Ternyata capeknya kita Pak kerja. Ini motivasi kerja. Capeknya kita, letihnya kita itu dibalas ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man imsha kullam min rumah yadihi imsa maghfuran. Barang siapa di sore hari keletihan, kecapean, lesu, loyok, letoy, templek, lemes, you know? Kalau templek lemes nyender tuh ya Allah capek, pulang jam 7 malam Pak, lembur, sampai rumah udah lemes. Itu di sore hari atau di malam hari di saat dia pulang, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ini para laki-laki punya motivasi yang tinggi bekerja, karena itu nanti ada suami ya kan nyari bantu mencari rezekinya. Ini saya bilang ini Pak rahasia kalau kita rumah tangga mau tenang, ajarin diri kita. Jadi Bu, kalau pulang, kalau kita punya suami, siapin nih kalau pengen jadi penghuni surganya Allah. Pulang jangan pakai baju dasar Batman nanti. Pulang pakai baju dasar Batman robek lagi. Begitu ada peniti lagi. Sorenya belum mandi, buruknya masih ada. Siangnya pakai dekor. Laki pulang jam 7, semangat banget. Masya Allah. Jam 4 sore biasanya kalau di sana. Di sini bisa jam 7 nggak tahu, nggak saya tahu. Pas pulang bunyi, semangat. Pengen dia malu halanya, pengen dia malu hala. Masya Allah. Pas sampai di sono, bukan. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Merek masih di bawah, kita masih nempel, rambut kering, baju lagi kebenter, robek lagi. Terus lagi datang, saya abang di bawah, masih mau peniti nyangkut. Masya Allah, ini jangan begitu. Aku pengen lihat bidadari betul ya, bukan lihat bidadara. Makanya kerja kan semangat buat ada ahli keluarga kita betul nggak? Makanya saya ajarin Bu, nih laki biar semangat. Nih, pas mau pulang jam 4 mandi. Wah, betul ya? Sholat subuh, sholat asar. Habis sholat asar, pakai peletnya jangan pelet yang macam-macam, pelet Jepang aja. Oh, mereka. Ya, sudah sih pakai oil oh. Jangan lupa, sampai Kalimantan, mila-mila. Pakai lagi alis mata yang anti badai. Pakai lagi sini sifat pada dalam. Bajunya yang rabbani. Jibabnya mau tengok. Pas pulang, assalamualaikum. Jangan ada lewat. Saya kalau gini saya gitu selalu bilang dari mana Pak Agus datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hari di sini, yang berkumpul di sini, orang-orang yang semangat bekerja, bermotivasi tinggi untuk memakmurkan perusahaan ini sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan rezeki yang bermanfaat buat ahli keluarga kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini mendapatkan berkah dari Allah dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurangnya mohon maaf. Oh, ada sisi tanya jawab. Ya, silakan Pak kalau mau ada yang bertanya. Ya, saya duduk dulu ya. Oh, ini ada orang ini. Pak, Masya Allah. Belum kelihatan nih. Silakan Pak, ada yang mau bertanya. 3 pertanyaan akan mendapatkan satu orang satu. Ya, kami informasikan nanti teman-teman bisa mengajukan 3 pertanyaan, nanti biar Pak Ustadz yang menjawab, dan nanti juga Pak Ustadz akan ngasih 3 pertanyaan, nanti teman-teman bisa menjawabnya. Itu saja, mungkin silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ayo berdiri.
Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, bahwa di bulan Ramadan ini bahwa pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup. Apakah itu pada saat orang yang berpuasa atau pada saat orang mukmin meninggal di bulan puasa itu tanpa dihisab, apakah langsung masuk surga apa dihisab dulu? Luar biasa. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ya, pintu surga dibuka. Apakah kalau orang meninggal di bulan Ramadan, dia nggak dihisab dulu langsung masuk surga gitu ya? Atau gimana gitu pertanyaannya? Luar biasa. Rasul mengingatkan syahrul Ramadan syahrul mubarak tahu fihi abwabul jannah. Artinya Allah buka pintu surga di bulan Ramadan ini seluas-luasnya untuk amalan-amalan yang menghantarkan dia masuk dalam surga. Lihat. Jadi Allah buka. Contoh, kita baca Quran, amalan masuk surga. Ya kan? Kemudian kita sholat berjamaah, amalan masuk surga. Kita berpuasa di bulan Ramadan, amalan masuk surga. Kita bekerja karena Allah, amalan masuk surga. Jadi amalan-amalan yang masuk surga itu dikatakan ya, kullu ma'rufin shadaqah, tiap-tiap perbuatan baik adalah shadaqah. Sekecil apapun juga amalan kita, itu akan bisa mengantarkan dan memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak ya? Jadi maksudnya dibuka pintu surga artinya amalan-amalan apapun juga akan mengantarkan kita masuk surga. Amalan yang apa? Amalan yang muhafazatul lil adabi syariah. Amalan-amalan yang terkandung dalam syariat agama Allah. Paham ya? Terus kedua, kalau orang meninggal di bulan Ramadan apa langsung masuk surga enggak pakai dihisab? Kalau meninggal di bulan Ramadan, memang dia tidak disiksa di alam kubur, tapi nanti di yaumil qiyamah tetap dihisab. Karena la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma 'amila wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an jismihi fi ma 'amila wa an malihi fi ma kasaba wa fi ma anfaqahu. Nanti di yaumil qiyamah belum hilang telapak kaki seorang hamba ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama tentang hal umur kalian, dipergunakan untuk apa? Yang kedua ditanya tentang ilmu kalian yang kalian dapatkan, apakah sudah kalian manfaatkan atau amalkan? Yang ketiga tentang harta yang kalian dapatkan ini, itu dapatnya dari mana dan kalian manfaatkan untuk apa? Yang keempat tentang tubuh kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, itu kita manfaatkan untuk apa? Hari ini kita bekerja, kaki bekerja jalan-jalan, tangan bekerja, ini amalan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya. Jadi dihisab nanti. Apa ya? Oh, hadiahnya langsung. Kalau mengingat waktu karena waktunya mepet, nanti akan dilanjutkan kembali setelah seksi habis ini kan nanti ada Citi Peduli. Mungkin satu lagi aja Ustaz. Mungkin ada. Satu lagi. Ya satu lagi dari Pak Ustaz ya. Satu lagi dari Pak Ustaz. Oh ya perempuan, satu lagi perempuan. Habis ini nanti selesai, nanti langsung Citi Peduli. Silakan. Oh ya silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai surat sajadah. Nah itu kan kalau misalkan kita mendengar pembacaan ayat itu artinya kita bersujud ya Pak ya. Bagaimana sikap kita kalau ayat itu dibacakan saat kita sholat? Terus bagaimana hukumnya kalau ada seseorang yang membacakan itu tapi kita nggak tahu itu surat sajadah? Oh. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kalau kita ini dengar surah As-Sajdah ya, setiap ada kalimat la yastakbirun, ya kita sujud tuh dalam surah As-Sajdah, panjang Pak suratnya. Ya. Nah, di situ artinya kita ada sujud sahwi, ya kan? Sujud sajadah, sujud sajadah. Sujud sajadah itu yang pas kita lagi baca selesai langsung sujud. Jadi kalau kita ngikutin imam, ikutin aja imam. Ya, ikutin imam. Kalau ada sujud langsung la yastakbirun. Nanti dia biasanya langsung sujud. Nanti naik lagi, baru baca lagi. Tatajabu ala junubihim
hadir Ramadan gitu kan. Nah, artinya kalau kita ikutin imam sujud, karena itu sunnah ya. Sunnah, paham ya? Sajadah itu sunnah. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu Ustaz, nah nggak tahu maka dimaafin. Yang penting dia nggak boleh lewat itu baca Fatihah. Paham ya? Oke, terima kasih. Dan nanti bingkisannya akan dikasihkan nanti saja ya. Nanti berbarengan sama teman-teman yang lain. Untuk itu kami cukupkan dulu kepada Pak Ustaz. Tutup aja doa. Doa yang dimana? Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman karyawan PT Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, di saat kita berdoa yakinkan doa kita dikabulkan oleh Allah. La yamudul qadara illa du'a wa la yazidu fil umuri illa al-birr. Tidak ada yang berubah suatu takdir kecuali dengan doa, dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur kita kecuali dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan silaturahmi ini di atas sebagai perbuatan baik sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan 'ibadi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'zimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamdan illa faqadta wa la daynan illa khazarta wa la ghaliban illa radda wa la karban illa kashafta wa la maridan illa shafaita wa 'afita min hawaij ad-dunya wal akhirah wa la kafiyara wa la kafiyara surah ya rabbal alamin. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, hari ini kami berkumpul di mushola ini ya Allah, beserta pimpinan kami, beserta manajer-manajer kami, beserta supervisor kami, beserta karyawan-karyawan kami ya Allah. Andai kata di tempat ini kami punya dosa ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bisa jadi kesulitan yang kami dapatkan karena perbuatan dosa kami kepada teman kami, karena perbuatan dosa kami kepada pimpinan kami, karena perbuatan dosa kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, andai kata di tempat ini kami punya kesulitan rezeki ya Allah, buka pintu rezekinya ya Allah. Lancarkan usaha kami ya Allah, berkahi usaha kami ya Allah, makmurkan karyawan-karyawan kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada kami kecuali Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, kami makhluk yang zalim, makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa berbuat dosa ya Allah. Andai kata di tempat ini kami mempunyai kesalahan kepada seluruh teman-teman kami ya Allah, angkat kesalahan-kesalahan kami ya Allah, angkat kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati ya Allah, pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah, pertemuan yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada pimpinan kami ya Allah, Bapak Iwan Cokro ya Allah, berikan kesehatan kepada beliau ya Allah, berikan kekuatan kepada beliau ya Allah, agar bisa membimbing seluruh karyawan-karyawan di PT Republik Indonesia ya Allah, agar bisa memberikan rezeki yang manfaat buat kami ya Allah. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, lancarkan usaha kami di perusahaan ini ya Allah, mudahkan kami mendapatkan rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum.